وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Faedah yang ke-18, kalimat tauhid yang disertai dengan keikhlasan dan ketulusan akan meruntuhkan dosa, menghapuskan kesalahan sehingga tidak lagi tersisa satu dosa serta tidak didahului oleh satu amalan. Maka barang siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas dalam hati, maka Allah akan haramkan neraka baginya dan wajibkan masuk surga. Dalam sebuah hadis dalam kitab tauhid dikatakan bahwasanya man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi atau man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Nanti ada tambahan khalisan min qalbi, secara ikhlas dalam hatinya, artinya dia ridho kalau Allah itu Rabb yang disembah, dia nggak ridho kalau ada ilah selain Allah, dia hanya menyembah Allah tidak yang lain, dan dia menerapkannya dalam kehidupan, nggak pernah berbuat kesyirikan, kemudian diakhiri dengan ucapan itu di akhir hidupnya, maka Allah pasti akan haramkan neraka dan masukkan ke dalam surga. Sehingga ini yang harus menjadi pegangan seorang muslim, yaitu bertauhid, dimulai dari keyakinan dalam hati, diucapkan dan dilakukan. Jangan kemudian rajin tahlilan, tapi kemudian ketika butuh sesuatu lari ke dukun. Rajin tahlilan, punya hajat kemudian lari ke kuburan, minta-minta di kuburan. Maka ini nggak tepat ya. Artinya nggak sinkron antara ucapan sama perbuatan. Orang yang berakidah lurus itu dia hatinya tahu kalau nggak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nggak ada Rob yang bisa diminta, yang boleh diminta selain Allah. Nggak ada Rob tempat bergantung selain Allah. Maka kemudian diucapkan dalam bentuk tahlil atau tahlilan tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah atau la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian setelah diucapkan, dia hari-hari nggak pernah berbuat kesyirikan. Orang tahu buat sajen, orang tahu marani dukun, tidak takut sama barang-barang yang goib seperti setan-setan demit yang nggak jelas. Bukan berarti nggak beriman dengan yang goib, beriman kita. Cuman kadang kita itu kemudian dipermainkan sama setan. Loh, kilo kena nenek, gendruwo nenek pocongan. Kan goib, goib kan surat jin enek itu. Akhirnya kita mengimani adanya makhluk-makhluk nggak jelas itu. Ya, jadi setannya ada. Nah, karena kita mungkin kayak ini nonton film-film horor, akhirnya dia pun menjelma seperti yang kita bayangkan. Padahal harusnya nggak usah ke sana. Makanya saya itu kalau ada orang cerita di sana ada gendruwo, ada pocongan, ajak moro, baleni gitu. Sana, nggak ada, nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada sekalipun ada orang ngomong berapa kali itu tak ajak ke sana, baik dia mau, baik dia enggak, itu nggak pernah ada. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.